Sosung Tulodo Imadio Mangunkarso Tuturi Handayani. Selamat datang di channel Yadi Villain Official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali di channel Yadi Villain Official, channel media pembelajaran, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Baiklah anak-anakku, mari kita berdoa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Bismillahirrohmanirrohim. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu tetap menjaga kesehatan dan tetap melaksanakan 3M, yaitu mencuci tangan, kemudian memakai masker dan menjaga jarak. Baik anak-anakku semua, selamat untuk para peserta didik yang sudah menempuh satu semester pembelajaran. Nah, sekarang kita memasuki semester 2 dan kita akan membahas tentang bab 4, yaitu keberagaman masyarakat Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Baik, anak-anakku, kita mulai pembelajaran ini. Makna Bhinneka Tunggal Ika. 1. Bangsa Indonesia menyadari bahwa keberagaman itu bukan merupakan unsur pemecah. 2. Bangsa Indonesia semboyan Bhinneka Tunggal Ika mendorong persatuan bangsa Indonesia. 3. Bangsa Indonesia menyadari bahwa di tengah arus globalisasi yang cepat dan terjadinya percampuran budaya diperlukan penyaringan agar persatuan dan kesatuan tetap kokoh. 4. Bangsa Indonesia menyadari bahwa Bhinneka Tunggal Ika merupakan salah satu pilar selain Pancasila. Negara Indonesia memang maju, mandiri, dan mampu berdiri sejajar dengan bangsa lain di dunia dan merupakan harapan seluruh bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kita sebagai pelajar harus terus mengasah kreativitas dan keterampilan. Salah satu keterampilan yang harus dimiliki adalah keterampilan bernegara. Keterampilan bernegara salah satunya diwujudkan dalam bentuk perilaku yang menghargai dan toleran terhadap keberagaman bangsa Indonesia. Faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia. Amatilah sekeliling tempat tinggal kalian dan lingkungan sekolah kalian. Apakah terdapat keberagaman? Misalnya dilihat dari suku, agama, ras, budaya, dan jenis kelamin. Lalu kita lihat di dalam masyarakat yang tinggal di daerah kalian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar, terdiri atas 34 provinsi dengan ribuan pulau yang ada di dalamnya. Luas wilayah negara berpengaruh terhadap banyaknya keberagaman yang dimiliki bangsa Indonesia. Keberagaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Perbedaan tersebut dalam hal suku bangsa, ras, agama, keyakinan, ideologi, politik, sosial, budaya, dan ekonomi. Keanekaragaman yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan kekayaan dan keindahan wilayah negara Indonesia. Keberagaman dalam masyarakat Indonesia sudah menjadi ketetapan Tuhan Yang Maha Kuasa. Keberagaman merupakan anugerah yang patut disyukuri karena tidak mudah mengelola keberagaman di Indonesia. Pemerintah dan seluruh warga negara Indonesia sebaiknya mendorong keberagaman itu menjadi sebuah kekuatan guna mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Menghormati keberagaman adalah sikap terpuji sebagaimana Tuhan menciptakan makhluknya yang beraneka ragam. Keberagaman masyarakat Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik yang datang dari dalam maupun luar masyarakat. Hal ini juga mempengaruhi oleh faktor alam, diri sendiri, dan masyarakat. Secara umum, keberagaman masyarakat Indonesia disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut. A. Letak strategis wilayah Indonesia. Letak negara Indonesia yang strategis di antara dua Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, serta dua benua, benua Asia dan benua Australia. Letak negara Indonesia yang strategis mengakibatkan wilayah kita menjadi jalur perdagangan internasional. Lalu lintas perdagangan tidak hanya membawa komoditas dagang, namun juga berpengaruh kebudayaan mereka terhadap kebudayaan Indonesia. Kedatangan bangsa asing yang berbeda ras, kemudian menetap di Indonesia mengakibatkan kemajemukan atau perbedaan ras, agama, dan bahasa. Kemudian yang B, kondisi negara kepulauan. Negara Indonesia memang terdiri atas beribu-ribu pulau yang secara fisik terpisah-pisah. Keadaan ini menghambat hubungan antar masyarakat dari pulau yang berbeda-beda. Setiap masyarakat di kepulauan mengembangkan budaya mereka masing-masing,
sesuai dengan tingkat kemajuan dan lingkungan masing-masing. Hal ini mengakibatkan beberapa suku, bangsa, bahasa, budaya, serta peran laki-laki dan perempuan. Dengan banyaknya perbedaan, tentunya kita tetap menjaga toleransi ya, tetap menjaga sikap dan saling menghormati semua perbedaan. Kemudian yang C, perbedaan kondisi alam. Kondisi alam yang berbeda seperti daerah pantai, pegunungan, daerah subur, padang rumput, pegunungan, dataran rendah, rawa, dan laut mengakibatkan perbedaan masyarakat. Juga kondisi kekayaan alam, tanaman yang dapat tumbuh, hewan yang hidup di sekitarnya. Masyarakat di daerah pantai berbeda dengan masyarakat pegunungan, seperti perbedaan bentuk rumah, mata pencaharian, makanan, pokok, pakaian, kesenian, bahkan kepercayaan. Kemudian yang D, keadaan transportasi dan komunikasi. Kemajuan sarana transportasi dan komunikasi juga mempengaruhi perbedaan masyarakat Indonesia. Kemudahan sarana ini membawa masyarakat mudah berhubungan dengan masyarakat lainnya meskipun jarak dan kondisi alam yang sulit. Sebaliknya, sarana yang terbatas juga menjadi penyebab keberagaman masyarakat di Indonesia. Keadaan transportasi dan komunikasi di Indonesia sekarang ini banyak sekali perubahan dan terjadi sangat pesat perkembangannya. E. Penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Sikap masyarakat terhadap suatu yang baru, baik yang datang dari dalam maupun luar masyarakat, membawa pengaruh terhadap perbedaan masyarakat Indonesia. Ada masyarakat yang mudah menerima orang asing atau budaya asing, namun ada juga sebagian masyarakat tetap bertahan pada budayanya sendiri. Tentunya kita sebagai warga negara Indonesia yang sangat kaya akan kebudayaan, bahasa, tradisi, seni, norma, dan nilai-nilai yang luhur, tentu kita harus mampu menjaga dan melestarikannya dengan sebaik mungkin.